Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qarama wa hadratul jamaah wassalal muhajirin. Semoga kita semua diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan mari kita mengawali dengan kita mendoakan kedua orang tua kita mendoakan semua guru kita mendoakan semua orang yang berjasa dalam hidup kita, terlebih yang telah memperjuangkan berdirinya musalla dan juga majelis ta'lim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada di antara jamaah kita, keluarga kita atau warga kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, dikarenakan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita. Wa saniyuha ay sani syurutis salati. Yang kedua dari syarat-syarat sahnya salat. Kalau dulu yang pertama syaratnya salat harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kita sudah membahas tentang yang menyebabkan hadas besar maupun hadas kecil dan hal-hal yang terlarang tidak boleh dilakukan ketika sedang dalam keadaan hadas besar maupun hadas kecil. Yang sekarang yang kedua dari syarat sahnya salat adalah thaharatu badanin, yaitu sucinya badan. Wa minhu, dan yang termasuk dari badan yang harus suci itu adalah dakhilul fami, dalam mulut kita. Loh, kok ada dalam mulut najis misalnya? Loh, kok bisa ada? Muntah, kita muntah sesuatu yang sudah nyampe ke lambung dan itu muntah, maka muntahan itu dihukumi najis. Ya, tapi kalau muntah itu belum nyampe ke lambung, misalnya kita baru makan, tapi entah melihat apa sesuatu yang gak enak kemudian kita muntah, maka itu muntahnya tidak najis. Tapi kalau yang sudah nyampe ke lambung, udah masuklah ke sini. Lah kemudian setelah sekian waktu, jeda sekian waktu kok kemudian kita muntah, maka muntahan itu najis. Lah seandainya itu kok masih ada yang tersisa, nah itu ya harus dibersihkan. Maka ketika mohon maaf kita habis muntah, ya berkumur-kumur untuk sucikan, membersihkan dalam mulut kita. Kemudian wal anfi, yang di dalam hidung, wal ainaini, dan di kedua mata kita. Itu termasuk sesuatu yang harus suci, termasuk bagian dari badan yang harus suci ketika mau sholat. Wa malbusin, dan juga pakaian. Wa ghairihi min kulli mahmulin, atau yang selain yang kita pakai tapi yang nempel di badan kita ketika kita mau sholat. Misalnya ini kan nempel di badan, kalau kita kantongin peci, sorban. Yang selain yang kita pakai, mungkin kita ngantongin HP,
duit. Ya, misalnya habis ngantongin duit tapi duit nemu di 100.000 kan, kalau jatuh biar jatuhnya di tempat najis kan tetap kita ambil ya 100.000. Biar di tempat suci kalau gopek ya males ya. Kalau 100.000 kita ambil ya, kita cuci dulu apakah perlu ya rusak kalau pokoknya dicuci yang penting, karena itu hukumnya hanya mutanajis. Mutanajis itu benda yang kena najis. Kalau benda kena najis disucikan ya najis, tapi kalau benda najis ya biar diapapun nggak bisa, wong tetap itu najis. Itu bedanya mutanajis dan najis. Kalau mutanajis itu benda suci, aslinya suci, misalnya kayak ini kan suci. Lah kemudian entah kena sesuatu yang najis, maka itu namanya mutanajis. Dibersihkan ya menjadi suci. Tapi kalau najis kayak kotoran, mohon maaf kotoran kita. Nah itu biar dibersihkan kayak apa ya udah bisa. Namanya itu najis, bukan mutanajis. Nah, sesuatu yang nempel di badan kita, entah berupa pakaian atau apa saja yang kita bawa, kita pakai ketika kita sholat, ya harus suci. Wa makanin yusalla fihi, dan tempat di mana kita sholat. Nah, lalu yang wajib suci sebatas mana? Ya sebatas tempat kita sholat saja. Nah kalau di musola ini mungkin lah. Tapi kalau misalnya di rumah kita punya anak kecil atau cucu atau anak yang, mohon maaf, kadang kan kalau lupa makein pampers kan kadang suka pipis sembarangan. Nah misalnya kita kok nggak yakin lantai kita bersih, ya cukup kita gelar sajadah, maka yang wajib suci hanya seluas selebaran sajadah itu saja. Yang di luarnya seandainya ada najis nggak masalah. Yang penting setempat kita sholat ini suci. Wa makanin yusalla fihi an najasin ghairi ma'fuwin anhu, ghaira ma'fuwan anhu, yang badan, pakaian, tempat itu harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Karena kan ada najis tapi dimaafkan. Misalnya kayak bangkai hewan-hewan kecil, semisal nyamuk atau hewan-hewan kecil kadang yang di lampu ini. Seandainya itu mati, bangkai itu kan secara umum hukumnya najis. Tapi ada hewan yang bangkainya itu najisnya dimaafkan. Secara umum kaidahnya setiap hewan yang di dalam tubuhnya ini tidak ada sistem peredaran darah kayak kita. Kayak nyamuk itu kan nggak ada kan? Dia begitu ngisep darah kita, udah darah itu berhenti, kemudian dia mati. Lah hewan-hewan yang seperti itu bangkainya najis, tetap najis, tapi makfuwan anhu, dimaafkan. Seandainya nyelip di kantong baju, nyelip di peci atau di mana saja yang ada di badan kita, di pakaian kita atau di tempat sholat kita, maka itu dimaafkan. Najis tapi masih boleh lanjut. Nah itu namanya najis yang dimaafkan. Fala tasihhu, maka tidak sah as-sholatu, sholat mahu, kalau di dalam badan kita, pakaian kita atau tempat kita ada najis. Walau nasiyan au jahilan biwujudihi au bikaunihi mubtilan. Walaupun seandainya najis itu kita tidak tahu. Begitu assalamualaikum, ternyata di sela-sela kaki kita ada habis nginjek yang najis misalnya, ya otomatis ngulang sholat. Walaupun dia tadi itu tidak tahu. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka, dan pakaianmu atau bajumu, fatahhir, maka sucikanlah. Ini yang disebut secara tekstual hanya baju, tetapi diijtihadi para ulama yang harus suci yaitu badan, pakaian, dan juga tempat. Wala yadurru, dan tidak mengapa,
muhadzatu najasin li badani. Tidak mengapa seandainya kita sholat nggak jauh dari tempat kita sholat itu ada najis. Yang penting bukan pas seukuran tempat kita sholat. Misalnya kita sholat, terus samping kita ini ternyata ada, tapi dia di luar sajadah yang kita pakai, lah maka nggak mengapa, ya nggak batal, masih sah. Lakin tukrahu, akan tetapi dihukumi makruh ma'a muhadzatihi kastiqbali najasin au mutanajjisin. Akan tetapi dihukumi makruh apabila dekat tempat kita sholat itu ada najis. Tapi nggak apa-apa, hanya dihukumi makruh, masih sah sholat kita. Ini seandainya kalau sholat di rumah. Sementara kita di rumah kadang mungkin punya piaraan ayam atau piaraan apa yang kadang kotorannya, ya pokoknya yang cukup tempat sajadah kita gelar itu suci, udah cukup, sudah sah sholat. Lah kalau tempat gimana? Tempat yang wajib suci hanya bagian atasnya saja. Ini yang bawah, di bawah karpet kita ini seandainya kok ada najis, ora apa-apa. Loh, seandainya kita di keramik, lah itu di bawah keramik isinya apa kan kita nggak tahu. Ya maka tetap sah kita sholat. Nah maka seandainya dulu waktu musim Covid itu kan banyak kita sering sholat jenazah yang tidak di dalam masjid. Kadang malah jenazah juga nggak diturunin dari ambulan kan, tetap di ambulan, kemudian kita sholat. Lah kalau sholat dalam keadaan itu alas kaki kita lepas, kita injek di atasnya. Kalau kita pakai, kalau seandainya di bawah alas kaki kita ini entah sendal atau sepatu kok ada najis, nah itu termasuk pakaian, maka nggak sah sholatnya. Maka harus kita lepas, kemudian kita injek di atasnya. Entah sandal, entah sepatu kita lepas, kemudian kita berdiri di atasnya. Kalau seperti itu maka statusnya kayak begini, kayak karpet. Ini seandainya di bawahnya kok ada najis, maka sholatnya tetap sah. Lah kalau sholat misalnya di luar, seandainya gelaran, biasanya kalau sholat id kan sering ya jalanan entah malam yang rawan ini sholat idul adha kan biasanya halaman masjid itu buat naruh sapi, buat naruh kambing, di situ kan habis kena kencingnya, kena nya, lah kemudian asal disapu-sapu aja terus kemudian digelarin terpal, ya nggak masalah, yang penting terpal atasnya ini suci. Kalau bawahnya seandainya najis, ya apa-apa, ya sama kayak tadi sendal sepatu yang kita pakai ketika mau sholat dalam keadaan seperti itu ya dilepas, terus kemudian kita berdiri di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu ijtinabun najasi fi ghairi salati, dan tidak wajib menjauhi benda najis di luar sholat. Wa mahalluhu fi ghairi tadammuh bihi fi badanin aw saubin fa huwa haramun bila hajatin. Sementara orang yang dengan sengaja menempelkan benda najis ke badannya, ke pakaiannya, fa huwa haramun, maka itu hukumnya haram bila hajatin, kalau seandainya tidak ada keperluan apa-apa. Misalnya ada orang kok dengan sengaja ngambil najis kok ditempelin ke badannya, nah ini nggak boleh, kecuali memang ada hajat. Kalau orang zaman dulu, entah itu sugestinya apa, kalau orang kadang punya penyakit tertentu katanya suruh pakai air kencing kita sendiri. Dulu pernah kalau gitu ya? Iya. Ya. Dulu kita kan entah penyakit apa dulu lupa saya, tapi saya masih ingat. Pokoknya kencing kita yang pertama keluar itu suruh ngambil, entah suruh ngolesin atau apa. Lah itu kan benda najis kan? Tetes mata ya. Di Jakarta juga gitu ya. Nah, iya, kirain orang kampung doang ternyata. Lah iya kan? Lah itu kan najis kan? Lah tetapi kalau memang ada keperluan kayak ini tadi itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada keperluan apa-apa, ya hukumnya haram. Bener aja ya? Iya. Zaman dulu saya ingat cuma lupa penyakitnya apa. Mata ya? Belen.
pakai air kencing. Itu kalau ditelaah secara medis ada hubungannya gitu. Masyarakat kita itu memang unik ya. Ada orang anyang-anyangan diikat jempol kaki. Itu secara medis apa hubungannya kok enggak ya? Kok yang diikat bukan itunya loh ya? Kok jempol kakinya yang diikat? Tapi kadang tuh ya bener ya, hilang itu anyang-anyangan. Terus yang lebih nggak masuk akal lagi, itu saya masih ingat. Dulu saya tuh kan kadang sering suka buang air besar. Kadang nggak teratur. Lah pas mau berangkat ke Jakarta pertama sama bapak, kantongin batu kecil. Insya Allah ntar nggak pengen BAB. Tapi ya bener ya. Dari kampung ke Jakarta dulu kan perjalanan lama kan, belum ada tol Cipali, masih lewat Pantura. Lu kok juga kerasa pengen BAB begitu nyampe terminal Pulau Gadung. Kerasa, baru kerasa. Sugesti apa-apa, wallahu alam lah ya. Yang penting nggak percayai batunya ya. Mohon sama Allah ya, lewat wasilah, ya, lewat syariatnya. Ya sugesti, ya wallahu alam. Bener kan? Pernah alami ya? Saya dulu pernah. Biar nggak pengen BAB katanya suruh ngantongin kerikil, kantongin. Orang dulu aneh-aneh. Lah pengertian najis itu apa? Wa huwa syara'an mustaqdharun yamna'u sihhatas salat haitsu la murahhis. Yang dimaksud dengan najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah atau yang menghalangi sahnya sholat. Tapi yo tidak semua yang menjijikkan itu, teman kan, menjijikkan itu kadang dari masing-masing kita beda-beda ya. Ada orang yang lihat sesuatu itu jijik, tapi ada orang lain yang lihatnya itu biasa. Maka kadang hukum seperti ini ya kondisional. Fahuwa, yang termasuk daripada najis itu karausin, kotoran kita, wa baulin, air kencing, kana min ta'irin wa samakin wa jaratin, walaupun keduanya itu min ta'irin, dari semisal burung. Nah, tinggal nanti dalam keterusannya ini ada ulama yang mengatakan bahwa kotoran burung itu tidak najis. Bagi yang suka miara burung, kadang kan mau sore-sore mau berangkat ke musola, kerawat burung dulu. Nah, seandainya ada kotorannya yang kena ke baju, gimana? Penulis kitab ini menyatakan bahwa kotoran burung, entah nya atau tapi kalau kencing burung kayak apa ya? Enggak tahu ya saya. Itu dihukumi najis. Tapi oleh imam sebagian kita, innahuma tahirani minal ma'kul, bahwa nya atau kencingnya dari binatang yang boleh bisa dimakan itu hukumnya suci. Makanya ini ada perdebatan ulama, kotoran baik kencingnya atau itu, penulis kitab ini menyatakan najis, tapi sebagian mengatakan tidak. Nah, ini dikembalikan ke kita. Kita ngelihat itu jijik apa enggak? Kalau jijik ya berarti secara umum najis buat kita, tapi mungkin buat orang lain ya belum tentu. Kalau orang yang hobi burung ya, nah ya enggak ya. Tapi kalau kotoran sapi ya. Nah, tadi definisi awal adalah mustaqdzar. Mustaqdzar itu sesuatu yang menjijikkan. Nah, kalau seandainya terjadi perbedaan seperti kotoran binatang yang bisa dimakan
Oleh penulis kitab ini menyatakan najis, tapi oleh penulis kitab lain menyatakan tidak. Maka ya kembali ke definisi awal, kalau menjijikan ya najis, kalau enggak ya enggak. Jadi menjijikan dan tidak ya kembali ke kita masing-masing. Tapi kalau kotoran sapi ya rata-rata iyalah ya. Kotoran ayam ya iyalah ya. Apalagi yang kayak bubur. Ya biji lah ya. Ayo najis ya. Dan biasa ya. Biasa apalagi yang ayamnya harganya mahal gitu ya. Yang burungnya harganya mahal. Nah iya. Nah iya, makanya ketika terjadi perbedaan seperti ini, ya kita kan memilih. Kalau memang kita katakan najis, ya kita harus konsisten. Misalnya dulu waktu kita belum hobi miara ayam, najis itu najis. Giliran hobi miara anak, oh enggak. Wah enggak konsisten itu namanya itu. Lah ya, waktu belum hobi bilang kan najis. Giliran udah hobi, apalagi ayam yang mahal katanya. Yang ayam ketawa apa itu. Nah, masa langsung hukum bisa berubah karena hobi? Tergantung tadi. Nah, ini ada walau rasat au qa'at bahimatun habban. Walau rasat, seandainya ada binatang yang mengeluarkan kotoran, au qa'at atau muntah-muntah. Bahimatun, binatang ternak, habban, biji-bijian. Nah, ini yang jadi perdebatan kopi luwak itu bagaimana? Ternyata di sini ada jawabannya. Seandainya ada binatang makan biji-bijian, kemudian dikeluarkan lewat sini atau dimuntahkan kembali. Fa in kana, apabila ada sulban, fa in kana sulban, kalau seandainya biji yang dikeluarkan yang ditelan keluarnya itu sulban, keras. Lah, kopi yang ditelan sama luwak itu keluar masih keras gak? Keras ya. Bihaitsu law zar'a nabata. Lah, seandainya ditanam pun ada kemungkinan bisa tumbuh. Famutanajis, maka hukumnya hanya mutanajis. Tadi di awal kan saya katakan ada najis, ada mutanajis. Kalau najis itu memang nggak bisa dibersihkan, wes memang bendanya najis. Tapi kalau mutanajis, nah yusalu, silahkan boleh dibersihkan, maka akan menjadi suci. Wa yukalu, dan seandainya maupun ya boleh untuk dikonsumsi. Nah, ini yang jadi kopi luwak itu ya. Kopi luwak itu kan dimakan sama luwak, kemudian di-eek ya. Tapi kan masih keras ya. Nah, kalau dalam keterangan kitab ini, fa in kana sulban bihaitsu law zar'a nabata famutanajjisun. Maka kalau mutanajis itu hanya benda yang kena najis, maka yusalu, maka ia dibersihkan. Wa yukalu, dan kalau mau dikonsumsi ya monggo. Mahal ya. Kalau yang sasetan berarti luwak-luwakan ya. Hanya numpang nama doang aja. Kalau yang luwak asli katanya ya sampai mahal ya. Kalau kopi kucing lo ya. Satu cangkir. Tapi rasanya ya beda kali ya. Oh. Lah, seandainya terjadi lah itu kan kotoran luwak. Lah, ternyata di sini penulis kitab ini, walaupun dulu beliau menulis kitab ini kan ya belum ada ya kasus kopi luwak itu. Cuman beliau udah mengatakan fa in kana sulban bihaitsu law zar'a nabata fa mutanajjis yusalu wa yukal. Kalau binatang itu memakan sesuatu biji-bijian yang keluar kok masih keras, dan seandainya ditanam kok masih ada kemungkinan bisa numbuh, maka itu hukumnya hanya mutanajis, boleh dibersihkan, kemudian juga boleh dikonsumsi. Wa illa, maka kalau keluarnya kok enggak keras alias sudah hancur, udah lembek, ya fanajisun, itu hukumnya najis. Najis bukan mutanajis, hukumnya najis.
yang dibedakan antara najis dan mutanajis. Kalau mutanajis, saya ulang lagi, benda yang kena najis. Tapi kalau najis ya memang benda najis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang termasuk najis, rausin, baulin, kemudian air kencing. Wa madhiyun, madhi. Nah ini agak sedikit jorok. Yang keluar dari alat kita itu kan ada 4 jenis. Yang 1 suci, yang 3 najis. Yang suci itu mani, sperma. Sperma ini suci. Lah kalau itu najis, kita najis semua, kita asalnya dari situ. Yang 3 najis, yaitu mandi, wadi, dan air kencing. Kan 4 nih yang keluar dari. Kalau yang mani, wajibnya hanya mandi, tapi itu suci. Tapi yang 3 ini tidak wajib mandi, tetapi najis, wajib dibersihkan. Termasuk mandi. Apa itu madi? Ma'un abyadun au asfarun raqiqun, yaitu air cairan yang keluar dari alat kelamin kita yang berwarna putih dan juga kadang agak kekuningan, raqiqun dan encer. Yakhruju ghaliban inda saurani syahwati bi ghairi syahwatin qawiyatin. Keluarnya madi itu terkadang ketika syahwat atau nafsu seks naik, tapi itu bukan sperma. Keluarnya tiba-tiba basah, lah itu disebut dengan madhi, bukan mani. Kemudian yang selanjutnya termasuk najis adalah wadi. Wadi. Tadi kan ada mani, ada madhi, ada wadi. Yaitu ma'un abyadun, air yang atau cair yang abyad, putih. Kadarun kemudian keruh, sahinun dan agak kental. Yakhruju ghaliban akibal bauli au inda hamli syai'in sakilin. Yang keluarnya wadi itu biasanya ketika seseorang terlalu capek atau habis mengangkat beban yang berat. Dan keluarnya ya tanpa kayak sengaja, kerasa gitu. Tiba-tiba keluar, nah itu namanya wadi. Kalau kencing ya udah biasa, kita udah. Kalau kencing kan kerasa kan keluarnya, kalau wadi itu tidak. Hanya biasanya orang habis ngangkat berat kok tiba-tiba mohon maaf di alatnya itu kok ada basah, lah itu namanya wadi. Tapi kalau madhi itu keluar saat nafsu seks naik, tapi itu bukan sperma, tapi itu yang dihukumi najis. Kemudian yang termasuk najis waqaihun. Waqaihin. Qaihin itu nanah. Li'annahu damun mustahilun, yaitu darah yang sudah berubah. Nanah itu kan asal dari darah, tapi yang sudah berubah warna. Yukhalituhu, yang campur atau nyatu damun dengan darah. Wa kadza, yang sama seperti itu misal ma'u jarhin, yaitu cairan yang keluar ketika jarah, luka atau bisul. Biasanya kalau kita luka kan kita pencet ada yang keluar gitu ya, tapi bukan darah, yang agak kayak cairan agak bening, lah itu najis. Atau yang keluar ketika orang kena bisul, itu juga sama najis. Kemudian waqai'i ma'idatin, yaitu muntahan kita, yang muntahan itu sudah nyampe ke lambung. Tadi di awal muntah kalau masih di sini bisa kita baru makan. Tadi saya awal contohkan, lihat sesuatu yang gak enak, kemudian kita kok terprovokasi, kemudian kita memuntahkan makanan kita, itu belum najis. Tapi kalau udah masuk ke lambung, kita makan, kemudian beberapa saat, entah setengah jam atau apa, kemudian kok muntah, berarti otomatis sudah masuk ke lambung, maka itu dihukumi najis. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kamaitatin ghairi basyarin wa samakin.